Halo teman-teman, ketemu lagi di kelas manajemen risiko dengan saya Dela Zanalia. Kali ini kita akan membahas tentang risiko lingkungan ya. Jadi kita akan mengetahui apa itu lingkungan, terus bagaimana risiko lingkungan bisa terjadi, lalu bagaimana dampak dari risiko lingkungan ini bagi perusahaan dan juga solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah risiko lingkungan ya. Jadi permasalahan lingkungan saat ini itu tidak hanya dilihat dari sisi perusahaan saja ataupun dari sisi masyarakat saja, namun harus dianalisis secara lebih serius. Berbagai dampak, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, itu bisa berakibat dari perusakan lingkungan, yang mana hal ini akan membahayakan kondisi dan juga stabilitas dari tata kehidupan. Dan itu tidak terkecuali bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan ini, ya. Lalu, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya yang bernama social cost ya. Ini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang mana social cost ini itu harus ditanggung oleh perusahaan dalam menciptakan terbentuknya tata kondisi lingkungan yang lebih baik. Yang mana hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan baik itu perusahaan maupun juga dengan masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Yang mana hal ini tuh harus dikaji lebih lanjut bagi perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak hanya sekedar secara real kita sudah mengelola limbah, bukan hanya sekedar limbah, tapi lingkungan itu banyak faktor yang ada di dalamnya, ya. Oke, jadi apa sih lingkungan itu? Nah, lingkungan sendiri merupakan segala yang berada di dalam dan di luar organisasi ataupun perusahaan yang ikut memberi pengaruh bagi jalannya perusahaan. Nah, kata kuncinya adalah berada di dalam dan juga di luar perusahaan. Oleh karena itu, lingkungan dibagi menjadi dua, ada internal dan juga eksternal. Nah, kedua bentuk lingkungan ini itu saling terkait satu sama lain. Karena apa? Lingkungan eksternal ini bisa memengaruhi lingkungan internal. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan internal pasti berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. Itu untuk lingkungan. Lalu, bagaimana dengan risiko lingkungan? Nah, risiko lingkungan merupakan risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan disengaja dan juga tindakan tidak disengaja. Nah, dia ada dua hal ya, ada yang disengaja dan juga tidak disengaja. Nah, di mana kedua tindakan ini itu dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan ini, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, itu dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur secara finansial maupun non finansial. Nah, bagaimana dengan tindakan yang disengaja? Contoh, ketika perusahaan ingin mengekspansi suatu perusahaannya, ingin membuat perusahaan yang lebih besar lagi, otomatis kan dia harus membeli sejumlah tanah ataupun melakukan pelebaran perusahaan. Kadang kalau perusahaan pabrik ya, otomatis dia harus tidak boleh berada di pemukiman warga, otomatis dia mencari tempat yang mana biasanya mencari tempat yang masih bagus, masih
udaranya masih enak. Nah, itu kan juga masuk dalam tindakan yang disengaja. Ataupun dia juga penambahan produk. Nah, penambahan produk otomatis kan sumber daya yang dipakai kan juga akan bertambah. Lalu mungkin penambahan tambang. Nah, otomatis kan juga banyak akan terjadi pengoboran di mana-mana. Ini merupakan contoh dari tindakan disengaja. Lalu bagaimana dengan tindakan tidak disengaja? Nah, contohnya apabila kalian berada di daerah lokal, ya anggap aja ini lokal. Lalu di daerah lokal tersebut dibangunlah perusahaan MNC atau multinational company. Nah, secara tidak langsung budaya yang dibawa oleh multinational company ini akan mempengaruhi dari penduduk lokal itu sendiri. Karena apa? Multinational company kan otomatis dia mempunyai budaya-budaya yang tidak sama dengan budaya lokal. Nah, mau nggak mau terkadang si penduduk lokal ini juga ikut merayakan ataupun ikut membantu. Maksud membantu di sini itu contoh misal ya, kalau seandainya perusahaan MNC ini dari Amerika. Nah, di hari kemerdekaan Amerika kan otomatis mereka ada seremoni atau party kan ya. Nah, untuk uh, untuk gimana sih maksud budaya itu kayak jadi si penduduk lokal ini memanfaatkan keadaan entah menjual pernak-pernik untuk seremoni tersebut ataupun ikut partinya. Nah, otomatis kan mau nggak mau dia juga ikut budayanya dari si MNC tersebut, ya. Lalu akhirnya hal ini tuh bisa menimbulkan dampak pergeseran budaya masyarakat. Nah, lalu ketika perusahaan ada melakukan pelanggaran dalam bentuk membuang limbah pabrik ataupun pembangunan komplek perumahan karyawan ya, akhirnya berakibat pada pembongkaran lahan-lahan yang sebenarnya itu sebagai cagar budaya dari tempat itu sendiri. Tapi karena biasanya lahannya sudah habis, otomatis biasanya langsung ya sudahlah dibangun saja. Contoh nggak jauh-jauh di Malang ya. Sekarang kan kita udah agak sulit kalau mau nyari perkebunan yang masih segar, kecuali kalau Malang-Malang kabupaten, Malang-Malang pinggiran masih banyak. Tapi kalau udah Malang kotanya malah antara perumahan warga dengan makam itu yang benar-benar udah dempet banget. Sedangkan kan kalau dulu antara perumahan warga dengan makam kan jauh ya, ataupun perumahan warga dengan TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, itu kan juga merupakan dampak dari lingkungan ini. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, dampak risiko lingkungan terhadap perusahaan. Jadi, bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan, maka ada berbagai bentuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari adanya environment risk tersebut. Nah, apa saja? Yang pertama ada sanksi hukum. Oke. Nah, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar baik itu biaya pengacara ataupun biaya-biaya yang akhirnya nanti dijatuhkan kepada perusahaan. Lalu tekanan dari NGO atau non-government organization. Nah, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO, baik yang berasal dari dalam maupun dari internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya risiko lingkungan tersebut. Contoh, ketika perusahaan besar seperti Hermes kemarin dia sempat mengeluarkan tas dari kulit dogi kalau nggak salah ya. Terus akhirnya banyak sekali pecinta animal, terus dari NGO juga yang akhirnya mereka melakukan protes sampai akhirnya mereka mengkat sejumlah produk dari
produk tersebut maksudnya ya. Nah, terus ada juga biasanya aktivis-aktivis kayak cruel animal kayak gitu kan juga itu akhirnya bukan menghambat perusahaan ya, tapi memang lebih membuat kita aware bahwa seharusnya perusahaan itu juga tidak harus selalu mementingkan profit saja, tapi juga harus mementingkan lingkungannya, seperti itu ya. Lalu kehilangan mitra bisnis. Nah, para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan juga mendukung perusahaan, itu pasti akan mengambil tindakan entah itu prudent atau kehati-hatian ataupun living dari perusahaan tersebut. Terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam risiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. Seperti itu. Kenapa dewasa ini dengan semakin tingginya tingkat teknologi ya, jadi apapun itu gampang menjadi topik yang sensitif. Apalagi banyaknya aktivis-aktivis lingkungan sehingga benar-benar membuat perusahaan tuh harus hati-hati. Oke, lalu juga ada yang terakhir protes dari masyarakat. Nah, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Nah, itu adalah dampak dari risiko lingkungan terhadap perusahaan. Selanjutnya, industri dan perusahaan lingkungan. Nah, persoalan perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya itu telah membawa dampak positif maupun dampak negatif pada lingkungan. Nah, ini perusahaan. Pada dampak positif, perusahaan mampu memberi pengaruh bagi penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya bisa terpenuhi dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatifnya terjadi pada akibat yang terjadi karena proses atau usaha meraih profit tersebut. Nah, seperti pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Di sini, suatu bisnis, khususnya industri, memegang peranan besar dan ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada kerusakan lingkungan alam. Jadi, 4 sektor ini merupakan sektor yang paling dominan, bukan berarti sektor lain tidak memberi dampak terhadap kerusakan lingkungan, pasti ada ya. Tapi 4 sektor ini merupakan sektor yang paling dominan. Nah, sektor tambang atau mining ya dalam eksplorasi pertambangan telah membawa berbagai dampak kerugian seperti kerusakan hutan ya, kerusakan hutan. Karena apa? Kan adanya eksplorasi pertambangan tadi kan ya. Nah, lalu dalam kasus perusahaan tambang batu, kalau ini yang tadi tambang minyak mungkin ya. Nah, kalau tambang batu, batu bara atau mining itu menyebabkan terdapatnya lubang-lubang besar yang ditinggal karena batu baranya diambil. Karena kan biasanya kesalahan beberapa perusahaan besar itu hanya mengambil saja tanpa dilakukan konservasi selanjutnya. Nah, ini yang akhirnya akan menjadikan kerusakan lingkungan. Lalu di sisi lain ada sektor pabrik atau manufacture. Ini banyak banget ya. Budela ambil contoh pabrik tekstil di mana pasti kan menyebabkan pembuangan limbah hasil olahan pabrik. Hal ini pasti akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar, misal sungai, laut, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang banyak case kalau kita suka baca berita mungkin ada
masyarakat yang ingin minum air sungai di mana air sungai tersebut sudah tercemar. Lalu matinya ikan-ikan. Nah, itu juga menjadi salah satu dampak dari kurangnya pengolahan dari limbah. Lalu ada sektor perhotelan dan real estate, di mana telah menimbulkan dampak tajam pada perusakan lingkungan. Karena apa? Seperti pada pembangunan perumahan dengan membeli tanah punyanya masyarakat ya, seharusnya kan tanah itu bisa menghasilkan produksi, mungkin bisa sebagai padi atau sayuran. Nah, karena sudah banyaknya pembangunan perumahan ataupun hotel ataupun villa, nah ini kan juga menyebabkan mungkin pohon-pohon ditebang, terus akhirnya debit air pun berkurang. Itu menjadi salah satu alasan kenapa sektor-sektor ini menjadi sektor dominan yang dianggap sebagai perusakan lingkungan. Oke, selanjutnya ada organisasi dan lingkungannya. Ini agak muter ya bacanya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada pemilik, karyawan, terus lingkungan fisik, dewan direksi, dan juga budaya. Ini merupakan lingkungan internal. Oke, nah kompetitor di sini ya, ada kompetitor, lalu ada pembuat aturan, partner strategis, pemasok, dan konsumen. Ini merupakan disebut dengan lingkungan tugas. Sedangkan yang luar sendiri di sini, dimensi internasional, politik hukum, sosbud, ekonomi, teknologi. Nah, ini disebut dengan lingkungan umum. Nah, bisa dibedakan ya. Jadi yang dalam sendiri adalah lingkungan internal, yang kedua adalah tugas, dan yang terakhir adalah umum. Di mana lingkungan tugas dan lingkungan umum ini masuk dalam kategori lingkungan eksternal perusahaan. Oke, nah dahulu manusia dikuasai oleh alam, namun sekarang manusia yang menguasai alam. Penguasaan alam dengan sangat luar biasa pada saat ini terjadi sebagai bentuk tuntutan perkembangan hidup. Kondisi kehidupan saat ini penuh dengan persaingan, harga, dan berbagai kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Namun, kalau kalian paham, jumlah masyarakat miskin itu belum mengalami penurunan yang signifikan, meskipun banyak eksplorasi di mana-mana. Nah, angka pengangguran juga belum menunjukkan penurunan yang sistematis. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk terus memperoleh devisa yang tinggi, termasuk pendapatan pajak diharapkan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Dalam usaha mencapai semua ini, pasti akhirnya adalah melakukan eksplorasi alam secara luar biasa. Dengan melakukan eksplorasi alam, akhirnya dapat meraih keuntungan yang mampu memenuhi dan juga mencukupi berbagai hasrat kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi. Namun, ada yang harus dilihat secara realistis bahwa eksplorasi tersebut telah akhirnya adalah rusak lingkungan. Eksplorasi tersebut telah menyebabkan kerusakan pada tata kehidupan lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan yang terbesar pada perusakan areal hutan. Contoh juga banjir bandang ya, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Salah satu kesalahan yang dimiliki oleh manusia adalah melakukan eksplorasi yang begitu tinggi dan tidak mengikutinya dengan penanaman kembali atau konservasi terhadap areal pohon yang telah dieksplorasi tersebut. Nah, begitu. Lalu apa aja sih sumber dari polusi udara? Yang pertama ada timbal. Nah,
Timbal di sini merupakan salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, cat, dan juga lain sebagainya. Di mana saat ini begitu banyak kendaraan bermotor yang menggunakan bensin sebagai salah satu sumber bahan bakarnya. Jadi ini kendaraan bermotor. Ataupun cat. Nah, itu dari timbal. Nah, timbal ini mampu memberi pengaruh pada kesehatan, seperti memengaruhi urat syaraf, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Lalu ada partikel. Nah, partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi udara. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta menjadi salah satu tempat di mana jumlah partikel memiliki tingkat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Sumber partikel berasal dari emisi bahan bakar dari buangan proses industri, polusi dari pembakaran berbagai sampah ya. Sampah, terus industri. Nah, kayak ini nih. Nah, ini tuh partikel. Lalu aktivitas rumah tangga dalam bidang memasak ya, dan berbagai aktivitas home industry lainnya. Untuk Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang padat dan berbagai aktivitas industri besar dan kecil, akhirnya menyebabkan tingkat kepadatan polusi partikel di Jawa itu lebih tinggi. Lalu ada nitrogen dioksida. Ini merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalanan atau NO2. Dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang begitu tinggi, maka jumlah NO2 yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Dampak bagi kesehatan juga terjadi, yaitu bisa mengakibatkan kejang-kejang, kesulitan bernafas, bahkan bisa menyebabkan pembekakan pada paru-paru. Lalu ada karbon monoksida. Ini merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan lagi ya. Jadi pembakaran kendaraan tuh banyak banget ya, ada timbal, nitrogen dioksida, karbon monoksida. Dan juga dia berasal dari pembakaran hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Jika kita berada di dalam sebuah pabrik dan terjadi pembakaran dari mesin-mesin pabrik, maka asap yang ditimbulkan tersebut secara terus-menerus dan tidak ada ventilasi udara yang layak, maka hal ini bisa berakibat pada kematian. Karena udara pembakaran yang terhirup dan masuk ke paru-paru, di mana lama-kelamaan bisa membentuk ikatan kuat dengan pigmen darah. Nah, para perokok juga dianggap mereka yang menikmati si karbon monoksida ini. Seperti itu. Lalu ada hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini di mana dia hidrokarbon yang mudah menguap dengan adanya sinar matahari, dapat bereaksi dengan NO2 tadi ya, nitrogen dioksida, untuk membentuk ozon, di mana ozon ini kan merupakan suatu zat pencemar kedua. Sulit untuk membuat suatu penyamarataan tentang berpengaruh kesehatan dari si ini, hidrokarbon, karena merupakan senyawa khusus. Beberapa hidrokarbon secara signifikan adalah beracun dan sejumlah lainnya telah terbukti dapat menyebabkan kanker. Lalu ada ozon. Nah, posisi ozon berada di ketinggian 30 km di atas bumi. Fungsi ozon menjadi penting karena ia berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Jika lapisan ozon menipis, maka sinar ultraviolet tersebut akan bisa langsung menyerang bumi. Maka hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit. Nah, akhirnya dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga udara agar selalu berada dalam ambang yang bersih dan layak. Termasuk memperhatikan setiap aktivitas bisnis dengan mengedepankan konsep bisnis yang ramah lingkungan. Artinya, di sini ada profit dan juga ada continuity.
di mana profit dan continuity usaha menjadi target. Namun bukan berarti menghalalkan segala macam cara seperti eksplorasi tadi. Karena ketika kita memaksa melakukan produktivitas yang begitu tinggi, maka akan muncul dampak negatif yang tinggi pula. Dan ini menyangkut kos yang akhirnya harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi bagaimana menurut kalian solusi-solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan masalah risiko lingkungan? Kita akan move ke si pejar. Terima kasih.